Bismillahirrahmanirrahim. Al-qabul wal-ihlas wal-ihsan wal-irda wa darajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadratihi sayyidina Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratihi sayyidatina ولجميع أمهات المسلمين إلى حضرة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا طلحة سيدنا زبير وجميع الصحابة والتابعين وآل يهود وآل بدر والمشركين بالجنة رضوان الله عنهم أجمعين والفضلاء وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إلى حضرة إمام الشافعي إمام مالك إمام حنبل إمام حنفي مقلد في الدين وإلى حضرة شيخ قدر الزيلاني مشاشاشة القرني وجميع أولياء الله تعالى المشاكل الفاتحة. ولا حضر لي مقيم هذه الرفاعي أشهر من سنة شريف وذريته وزلزلته ومولده ومحبه ونفته من الدون الآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم وإلى حضرة روحانية من تلاميذ حاضرهم وغائبهم للاستقامة وللسلامة ولينتفع علومنا شافي مرضانا والمكنة طاهرا وباطنا وليسير مكة والمدينة ولقد حاجة الآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Minha at-taubah. Di antara wasiat-wasiat yang 9, satu atau yang pertama adalah taubat. Ay minal wasayat at-taubah. Di antara wasiat yang 9 pertama adalah taubat. Wahia awalul wasaya, taubat adalah pertama kali wasiat yang harus dilaksanakan bagi salik, bagi orang yang mencari ridhanipun Gusti Allah. Pertama adalah harus bertaubat, karena wasiat yang harus dipenuhi ada 9. Wa awwalu manazilis salikina, taubat adalah pertama derajat bagi siapapun yang berusaha. Waslu maqamatit talibin, dan dasar derajat bagi siapapun yang mencari ridhanipun Gusti Allah. Apa yang dinamakan taubat? At-taubatu ar-ruju' lughatan. Taubat itu kembali lughatan, menurut bahasa. Apapun yang kembali itu namanya bertaubat. Pian balik nang pondok jenenge taubat. Pian mulai nang omah jenenge yoga. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoknya kembali namanya itu taubat menurut bahasa. Menurut istilah, taubat adalah kembalinya seseorang dari perbuatan maksiat, dari perbuatan maksiat menuju perbuatan yang diridhani Gusti Allah. Itulah namanya taubat. Dia istilah. I'lam, aja bodoh ya. Lek dikongkon pintar kan berarti aja bodoh.
Iklam ojo podo sira lah ngono. Iklam pinter sira, weruh sira. Allahumma Amin. I'lam annahu jafu taubati. Ketahuilah bahwasanya di dalam taubat ini dalilnya sangat baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang telah mazkur. Di antara ayat Allah SWT berfirman, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allahumma Amin. taubatlah kalian semua wahai orang mukmin la'allakum tuflihun. Semoga saja kalian bisa Amin. sukses. Allahumma Amin. pokoknya istighfar iku masya, Allah. taubat iku masya, Allah. taubat iku masya Allah, istighfar iku masya Allah. Dengan istighfar rezeki akan menjadi deras. Memang sih hujan, tapi kan dari hujan tumbuhlah rezeki berupa tumbuhan dan seterusnya. Coba kemarau panjang, anu tanah kemarau panjang, biyen aku mondok. Ini cerita titik. Kali ini lebih gede teko iki. Teko ngarepe dalam. Kalinya itu buangan dari kali apa Berantas. Kemarau panjang banget. Di kali itu loh tidak ada air mengalir sampai. Pondok-pondok hampir semuanya libur. Sampai saya dikirim air loh sama ngomong filau ayah. Dikirim air 25 liter 1 jerigen. Loh bener. Jadi air itu sangat menentukan. Coba di sini nggak ada air, piye sampean? Nggak mau tenang. Jangan mengharap nggak ada air loh ya. Kalau di sini nggak ada air, ya di rumah kamu juga nggak ada air masalahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dari taubat, dari istighfar itu rezeki akan terus. Dari istighfar itu iman semakin kokoh. Dari banyak istighfar itu cita-cita semakin mudah digapai. Allahumma Amin. la'allakum tuflihun, supaya kita semua sukses. Suksesnya bukan di dunia tok, tapi nyampe akhir. Allahumma. Sebab rakyat mohon maaf, kenapa santri itu indah banget. Yo lek tak lek lanang padha ae. Santri itu sangat indah, bahkan begitu indah untuk dilupakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena santri itu suksesnya dunia akhir. Jangankan hanya dunia yang sepele, akhirat yang super sulit. Akhirat yang super sulit saja bisa bisa Allahumma. Bahkan Allahumma, istri saya saja besok itu bukan cuma 70 loh, lebih. Allahumma. Mungkin betul. Kalau di dunia kan istri saya cuma iswan, nggak sampai istri. Iswan istri. Entah kalau dari Hanania ada. Amin ya. Allahumma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau di dunia sangat sulit akan nambah istri. Di akhirat ya sakarpe dhewe. Anjing mboten. Nggih. Sakarpe dhewe. Istri tak lanang lewat ya pancet situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi walaupun situ tetap saja kenikmatannya lebih, keindahannya lebih. La'allakum Tuflihun. bertaubat adalah awal dari segala kesuksesan. Sekali lagi, maaf, ini iming-imingi suksesnya
Akhirat saja bisa sukses, apalagi Dunia. ya saya itu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah SWT yang berbunyi, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada siapapun yang bertaubat. Bukan cuma cinta, tapi sangat cinta kepada dia yang bertobat dan kepada dia yang Suci. bersih. Lalu jenengi cinta. Lah sampean saja cinta aku, kira-kira sampean rela segalanya untuk aku apa enggak ya? Asik sing endi ku jawab. Ya bukan kepada aku, kepada siapa saja yang kita mesti Rela. padahal itu masih derajat Cinta. belum kasih, belum Sayang. lebih tinggi derajat di mana antara cinta dan kasih dan sayang. Kasih sayang itu sirat muntahal jumu yang dijadikan satu. Ada cinta, ada kasih, ada sayang. Tapi penjabaran itu nanti saja. Tanya di kolom komentar ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahabba yuhibbu demen. Oh jenenge cinta. Oh ini enggak sembarang yang cinta, adalah Allah. Allah Subhanahu yang cinta kepada kita rek. Piye pasinan lamutan. Ya kita bisa semina-mina bahasanya loh yo. Bahasanya bisa semina-mina. Mungkin betul. Kenapa? Karena sudah Cinta. yang dicintai oleh Allah adalah dia yang Bertaubat. bertaubat dan bertaubat. Itulah dua ayat yang menerangkan tentang dalilnya taubat. Wa malah hadis, sedangkan hadis itu sangat banyak sekali, diantaranya berbunyi, tubu ilallahi fa in yatubu ilaikum la yamin maratnya tamarrah. Hai kalian semua, wahai Hananiyah, sing nyambung ambil papat iku mau tak izin udah terima papat. Berarti yang Hananiyah ambil papat. Wahai Hananiyah, Allahumma Amin. tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, karena saya Rasulullah SAW bertobat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Istighfar kepada Allah sehari semalam 100 kali. Kita berapa kali? Istighfarnya berapa kali? Alhamdulillah. Oh ini bukan tahmid kok istighfar kok alhamdulillah. Masya Allah. Ada istighfar yang super adalah Sayyidul Istighfar. Baca walaupun cuma sehari sekali, semalam sekali. Lusa itu. Bahkan Masya Allah, Sayyidul Istighfar itu bukan karangan ulama, rek. Saking Rasul Sallallahu Alaihi Rasulullah kalau sholat itu sebelum baca Bismillah itu Sayyidul Istighfar. Ini wajah tu wajah lillahi fatras samawati wal ardh ila akhirih wa ma ana minal muslimin salatu wa hayatillahi rabbil alamin la syarika bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa na'buduka wa antika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bilaka bi ni'matika alayya wa nafsi bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap rakaatnya seperti itu. Loh, saya itu. Nanti dalam hadis siapa saja yang sholat bacanya di dalam sholat itu ada Sayyidul Istighfar, maka segala dosanya diampuni. Walaupun cuma sekali sehidup. Ya lah isoco sekali sehidup, semua mau sholat ya. Kalau sholat fardunya nggak bisa, nggak memungkinkan karena dikejar waktu, ya sholat sunnahnya lah. Sholat sunnahnya nggak memungkinkan, ya kena menen lah, nggak pernah sholat sunnah berarti. Kenapa Sayyidul Istighfar? Kalau bisa ya istighfarnya Nabi Adam. Apa istighfarnya Nabi Adam? Setiap Nabi itu istighfarnya berbeda deh. Istighfarnya Nabi Adam biye. Hah? Istighfarnya Nabi Yunus ya apa?
ada istighfarnya Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara, ada yang seperti itu kan. Ada lagi apa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada lagi apa lagi? Ya banyak lah, cari sendiri lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Rasulullah SAW saja istighfarnya sehari semalam 100 Kali. paling Dikit. itu anjuran untuk bertaubat. Yang kedua di dalam hadis fikih bertaubat tidak yulak. Pintu taubat tidak pernah ditutup. Pintu taubat tidak pernah ditutup. Tidak pernah ditutup sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka pintu taubat tertutup. Sebelum terbitnya matahari dari barat, maka taubat sangat diterima. Yang penting gelem taubat. Yang ketiga, man taba qabla yughayyir qabalahu Allah Ta'ala, qabilahu Allah Ta'ala. Barang siapa yang bertobat sebelum sekarat mestilah diterima. Makanya ada cerita tuh, malaikat Munkar Nakir itu rebutan kepada satu orang ini. Apa? Beliau adalah orang yang pembunuh sadis. Tanya kepada salah satu rahib, apakah saya ini bisa diterima ketika saya bertaubat? Dosamu apa? Saya telah membunuh 99 orang. Oh ya nggak diterima. Oh ya wes mesti tak pateni sampean. Yo dipateni. Ya beneran, cakep 100. Karena dia mencari bagaimana caranya bisa bertaubat. Akhirnya pergi ke salah satu kiai. Ngapunten Yai, ada apa? Saya ini sudah membunuh orang sebanyak 100. Waduh, bahaya ini. Terus mau apa? Tanya Yai, karena saya sudah membunuh orang 100 ini, ketika saya bertobat, masihkah saya diterima? Oh diterima. Loh, katanya tadi diterima, makanya tak tuh diterima, tobatnya diterima. Beneran ya? Ya benar. Tapi ada syaratnya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pergi seumpama dari sini, pergi ke desa yang namanya Ampel Dento, pergi ke Ampel menuai lah. Seumpama. Sudah. Wes akhirnya jalan. Ketika mau sudah nyampe kirian, wis nekali kowe lah. Belum nyampe ke pintu gerbang Ampel. Kurang 1 meter wis nyampe nang Ampel. Tiba-tiba mati. Wis katanya malaikat yang, wah ini tugasku. Ojo macam-macam, ini tugasku. Ketika malaikat istilah debat kaya iku, ambil Gusti Allah, bumi dikokon bergerak. Akhirnya bumi bergerak, didekatkanlah orang tersebut di lokasi batas Ampel. Akhirnya, wis iki baru enggak, iki sudah niat jauh-jauh bertobat lan sapi turuti. Akhirnya ketika tidak, nah kan ada di garis Ampel. Akhirnya malaikat yang bertugas menyiksa kalah. Nah, itu bukti bahwa siapapun yang bertobat sebelum mati kok tobat iku piye rek? Sebelum sekarat lah. Sebelum nazar, maka tobatnya mesti diterima. Kenapa? Karena kalau sudah nazar, semua amal ibadah ditambahkan. Idza balagatil hulqumah wa antum hina idin tandurun. Ai idza balagatir ruhil hulqumah fa antum hina idin idza balagatir ruhil hulqum tandurun. Ketika nyawa sudah di tenggorok, maka semuanya
yang menepi berduaan ketok, sing maca sholawat ketok, sing ngaji ketok, sing ini ketok, sing melanggar ketok, ketok kabeh. Wis akhirnya kaya sampean ku live streaming anu iku lho, kapene video ni tamatan pemutaran akhir gitu iku lho, kan dicepet-cepet ngomong memori ini ketok kabeh. Pun ketika orang ini suul khotimah, maka yang terakhir kali dilihat adalah yang jelek. Akhirnya mati ini nolak kiri. Ketika orang husnul khotimah, maka terakhir kali yang dilihat adalah yang baik. yang baik. Akhirnya tersenyum. Pun, di antara keistimewaannya ayat Qur'an. Ayat Qur'an. Adalah siapapun yang baca ayat kursi setiap habis sholat, siapapun yang baca ayat kursi setiap habis sholat, maka dia tidak akan pernah mati sebelum tahu tempatnya di mana di surga. Nah, beneran, dia tidak akan pernah mati kecuali sudah tahu tempatmu di surga di pojok sana loh, baru dia mati. Di antara keistimewaannya ayat kursi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi at-taibu minad dambi kama la dambalah. Orang yang bertaubat dari perbuatan maksiat, dia bagaikan orang yang tak berdosa. Akan tetapi barang siapa yang bertobat sekarang, bertobat besok pacaran lagi, besok taubat lagi, besok pacaran lagi, besok melanggar lagi, besok melanggar lagi, taubat lagi, melanggar lagi, al-mustahzi, berarti dia menertawakan Gusti Allah. Dan dalam kategori dosa yang sama. Kalau dosanya tidak sama, ya wajar lah, karena kita manusia. Wajar kalau berbuat dosa. Bukan manusia kalau gak berbuat dosa namanya malaikat, baru tak berbuat dosa. Manusia ya berbuat dosa. Yang tidak berbuat dosa kan cuma Rasul sallallahu alaihi wasallam karena maksud. Jadi kita berbuat dosa ya wajar. Lah sampai delok aku kepinginan aku ya wajar. Aku delok sampean ya seneng sampean ya wajar. Apa? Wong kita itu lawan jenis laki-laki ambil perempuan. Lah ngoten. Sing gak wajar lek sampean gak seneng cowok, iku sing gak wajar. Tak ngoten. Hanya saja, nah itu tadi diimbangi dengan taubat, dengan dengan taubat. Bahkan di sini nggak ada. Di dalam keterangan yang lain, ketika seseorang itu bermaksiat lalu bertaubat, bermaksiat bertaubat dan seterusnya, maka Allah sudah ngendikan ini, ya wis, apa caranya wis. Pokoknya awakmu gelem taubat tetap tak terima taubat. Ngapunten, tapi bukan dalam lubang yang bukan dalam maksiat yang sama. Kalau dalam maksiat yang sama, maka inilah al-mustahzi, menertawakan Gusti Allah. Terus tak coba aku segi pacaran ambil Ahmad, besok ambil Muhammad, besoknya lagi ambil Febri Pitan. Ya itu namanya lubang yang sama. Artinya sama-sama pacaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Lari semen sing diareke. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza tabal abdu an sallallahu al-hafadha. Nah iki. Ketika seseorang bertaubat, maka oleh Allah Subhanahu malaikat hafadhah memorinya dibuset, diinter. Hanya dari awal lagi dibuset dengan Allah Ta'ala. Semua anggota tubuhnya pun juga dilupakan bahwa dia telah berpegangan seumpama. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosa besar ada syarat tertentu ya. Ini contoh mawon.
anggota tubuhnya oleh Allah pun juga dilupakan bahwa dia pernah Siat. bahwa dia duduk makan bakso bareng ambek Dia. si dia. Tidak cukup itu mu'alamuhu tetengere opo ae yang menjadi saksi, mejanya kek, sendoknya sing suap-suapan kek. Seumpama ojo dipraktekno. Semua apa saja tempatnya akan menjadi saksi kan di hadapan Allah Subhanahu. Nah, ketika bertobat semuanya nol. Yang merah jadi Putih. yang jadi putih. Hatta yaqul mau ta'ala sehingga orang tersebut suan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang tersebut tidak punya saksi apapun bahwa dia Siat. gitu. Insyaallah. Jadi taubat ya Bu mau penting sekali. Untuk santri itu kan ngentengki banget sebenarnya. Untuk ala cuman kudu cowok nanti wudhu wis hilang dosane. Kan ngenteng memang sih wudhu, masya Allah. Ketika wudhu dilaksanakan dengan sempurna, doa anggota wudhu dilaksanakan apa lebaran, lalu ditambah dengan surat Al-Qadar, maka setiap setetes air wudhu menjadi malah memohonkan ampun sampai besok hari. Dan setiap huruf dari dari surat Al-Qadar, setiap huruf itu menjadi 100 kebaikan. Sampai satu surat itu berapa huruf? Itu penting banget. Wudhunya diperbaiki. Jadi itulah orang yang bertaubat. Alhamdulillah ta'ala lanjut. Alhamdulillah ta'ala ala Nabi Adam. Allah SWT berwahyu kepada nabinya. Jadi bahasa paling kuno itu adalah bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bukan bahasa Inggris, tapi kan yang disenang kalian bahasa Inggris, bahasa Arab ini tidak mana. Padahal di surga bahasa Inggris gak ada tuh. Yang ada hanya bahasa Arab. Allah. Bukti bahwa agama Islam itu adalah bahasanya Arab ini. Nabi Adam itu manusia pertama. Bukan makhluk pertama nih yo. Tapi manusia pertama. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Allah Ta'ala Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah memberi wahyu kepada Nabi Adam. Ngendikan Gusti Allah dulu, hei Adam, payah awakmu, keturunanmu itu kok diwarisi maksiat, kok keturunanmu diwarisi rekoso. Dan capi dulu deh. Tapi ya tidak apa-apa Adam, dirimu juga telah mewarisi mereka, membekali mereka dengan bertaubat. Maka barang siapa yang berdoa di antara keturunanmu memohon kepada saya dengan doamu, ya labbaituhu, akan kuterima doanya. Ya iku mau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doanya Nabi, taubatnya Nabi istighfarnya Nabi Kata dia juga, sebenarnya aku telah menerima taubat kamu. Ya Adam asyhadu taibin wahai Adam. Orang-orang yang bertaubat itu besok bangkit dari kuburnya sudah bahagia banget. Karena sumringah akan bertemu belahan jiwanya, kekasih hatinya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga tentu Rasulullah. Dohikin, riang gembira, tertawa manja. Wa doa mustajab, dan doa-doanya orang yang bertobat adalah mustajab. Kenapa doa kita kok gak kinclong? Ya kakek dosa. Ngono ae. Sing lagi dosa dalam
Kamu sing jawab, aku sing jawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam bukti bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa pertama, di dalam sebuah makalah Nabi Adam itu mendikan ini, tilka atharuna fanduru ba'dana ila tilkal athar. Hai kalian semua anak-anakku, inilah jejak-jejakku. Fanduru, maka lihatlah, pikirlah apa yang telah aku laksanakan, yang telah aku kerjakan, maka niscaya kamu tidak akan tersesat. Pikir, suruh berpikir akan sejarah. Bukan. Makanya orang yang suka sejarah tidak akan pernah sesat. Saya setuju. Walaupun sejarah sekalipun yang dikatakan kan ada sejarah katanya Borobudur itu pembangunannya Nabi Sulaiman, itu kan juga kategori sejarah. Silakan dikoreksi. Gitu. Jadi bahasa Arab bahasa agama kita, agama Islam dari dunia sampai akhir. Sebenarnya bukan dari dunia sampai akhirat, dari akhirat sampai dunia sampai akhirat lah. Kok mau tentang? Ya iya. Wong sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu, iku kan ngapunten nggih, hamilnya Umi Hawa di sorga. Makanya ganteng-ganteng ayu-ayu. Lah sing lele ta, ya hamile Nabi Adam di dunia. Lah kandhane kok kita termasuk yang mana yang berarti sing di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam alamatut taubati an-nadam. Setelah taubat diuraikan begitu banyaknya dari hadis-hadis Rasulullah SAW menegaskan ciri taubat itu apa sih? Ciri taubat adalah apa ketun? Menyesal. Oh jenenge menyesal piye lho? Ketun aku rek gak. Lek wis ketun kan berarti gak ngulangi lagi. Lah ngoten. Makanya tadi kan mustazil ketun aku ya kok pacaran sama Iko, tapi mending pacaran lagi. Itu namanya menertawakan Gusti an-nadam ketun. Jadi pantasnya kita adalah kalau Rasulullah an-nadimu yang terjun min Allah rahmah. Orang yang ketun, yakni orang yang bertahu. Dia itu menunggu kasih sayang Allah. Orang yang karepe dia menunggu mukanya Gusti. Na'udhu. Jadi orang yang bertabat itu menunggu kasih sayang Allah, nunggu belayannya kasih sayang Allah, nunggu ridhani Gusti Allah. Sehingga belum taubat iku nunggu pertongane para malaikat, menunggu murka ibu Gusti. Na'udhu. Makanya kita tak boleh menghina. Kenapa? Karena kita tidak ada yang tahu endingnya besok itu apa. Betul. Karena di antara taubat yaitu mau ketun. Lek ketun kan tidak menghina. Tidak boleh kita menghina. Kiai siapapun tidak boleh, Habib siapapun tidak boleh. Ketika ada kiai menghina, maka batas kiai itu tidak diikuti. Betul mau. Ketika ada Habib menghina, berarti Habib itu pantas tidak diikuti. Betul tak. Ya nggak pantas dibenci karena kita membencinya ya berdosa. Jangankan kepada Habib, jangankan kepada kiai. Nang PT mau nang mangkal sama dia itu dosa mau deh. Nang kucing mangkal itu dosa sampean. Mau deh. Oh apalagi kucing dibentung. Punya salah apa kucing? Sampai harus belajar akhlak. Kapan kucing belajar akhlak? Jangan sampai itu. Rasulullah SAW bukan gak pernah menghina walaupun maka. Sampean jangan opo rek, jangan opo biasa yang biasa tewel. Waduh jangan tewel lagi ya, tapi jemplo ae gitu. Apapun kalau sudah di maka jangan sampai disentuh. Loh, beneran. Loh, biasanya tak tewel lagi, apakah masih tidak boleh disentuh? Tidak, yang tidak boleh disentuh kepada makanan yang dihadapinya. Itu saja. Walaupun jenisnya besok sama. Contoh, boleh contoh. Masak si iye. Tidak boleh
Tidak boleh. Mungkin. Nah, bukan karena an-nadam atau batu an-nadam. Betul penyesalan. Di mana orang menyesal itu tak akan pernah makanya dikata alhamdulillah, seperti apa kau mengasihi makhlukku, seperti itulah akan kau dikasihi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah walaupun kucing, niscaya malaikat selalu mengasihi kamu. Apa? Ini kucing kudu dikasihani loh ya. Apalagi Fathul Bari Aziz. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya, adakah yang kasihan kepada Fathul Bari? Jangan dijawab. Karena jawaban itu dusta. Kalau pertanyaan seperti itu, jawaban itu dusta. Terus apa tak? Yang nggak dusta adalah pengorban. Oh, kalau pengorbanan itu benar. Walaupun tidak tadi tidak bil alami. Pengorbananmu apa untuk aku? Berarti kau betul-betul sayang aku. Itu. Kunya siapa? Wallahu. Ya ayuhan nas tubu Allah qabla tamutu, wahai manusia, taubatlah rek sebelum kau boyong. Ini pondok Masya Allah semakin tua semakin merajalela. Tobat toh. Yang pencarian dirimu dulu nyampe ke pondok gak punya dosa, pulangnya pun juga gak ada dosa gitu loh. Dia sampai dulu pondok itu dosa lu pondok orang. Enggak. Apa lek boyongnya kok nempuh dosa? Nah, gitu dipikir tubuh ilallah qabla tamutu, tobatlah sebelum mati. Sebelum mati. Ya pacaran ini bisa mengabdi. Allahumma Amin. loh, beneran. Bagaimana caranya kita menanam kebaikan? Bagaimana caranya kita itu punya amal jariah? Karena salasun ila idza mata Adam in qata amalu ila min talatin, ketika anak Adam itu sudah mati maka putus amalnya kecuali 3. Deposit akan selalu mengalir. Apa? Adalah pengabdian. Ya. Ayo, siapa yang berani ngabdi? Allahumma. Di situ jumlahnya 115 yang ngacung di situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilmu muntafi bih. Selagi pondok ini berjaya, maka walaupun mati kau tidak ditanya marobuka, tidak. Kenapa? Karena punya deposit. Apa itu pengabdi? Nah, ini loh sampai nggak kepingin. Inginnya sampai nang UIN, Unisma, Unipro dan sapi turuti. Nggak tahu tak kalau di sini bercokol mahal tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan promosi Mahat Ali ya, tapi bagaimana caranya mampu mengabdi. Lu saya setuju. Kenapa? Ya itu tadi Allah. Wabadiru bil a'mal, bergegaslah berbuat baik. Berbuat baik. Kau lantas tadi sebelum kau sibuk, mumpung seger waras, mumpung sehat, mumpung turun rapi, ya caranya berbuat baik. Wasil waladhi bainakum, yang cara memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa caranya? Bikasrati dzikrikum, dengan banyaknya dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya baca Quran, dengan banyaknya kebaikan, dan juga bikasrati sedekah. Bagaimana caranya kita banyak sedekah? Baik sedekah siri atau sedekah alania. Niscaya kau akan deras rezekinya. Allahumma. Apapun kebutuhannya akan dibantu tining Allah. Waktu baru apapun kesalahanmu akan dihilangkan tining Allah. Itulah hikmah daripada bertaubat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allah afradu taubati abdil mu'min min rajulin. Allah sendiri lebih senang ketika ada orang yang bertaubat. Ketika ada orang yang bertaubat, Allah lebih senang dibanding senangnya orang yang
pergi merantau ke jauh puncak gunung, segala bekalnya dibawa, tutup kono lah kok hilang kabeh sak kendaraane. Mencari ngalor ngidul gak ketemu, sampai kepayahan, sampai letih lesu, sampai putus asa. Terus lah aku mati-mati di kini aja. Terus kalau mesen, tiba mari kesel tangi, barangnya ono disandingi. Wow, senang apa senang? Senang. Kebayang apa tidak? Boten. Nggak kebayang senangnya. Nah, Allah SWT lebih senang dari itu. Jangan dikira Allah nggak. Makanya tadi sudah diterangkan bahwa siapapun yang bertobat berarti dia menunggu kasih sayang Allah. Allahumma. Allahumma. Itu pertanyaannya cuma satu, berani enggak kamu bertaubat? Atau kalau lebih disipasikan lagi, berani enggak kamu mahatani? Berani. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mutan ya. Utlub mataban bin nadamati mudhi'a wa bi'azmi tarki dami fi mastaqbala wa bara'atu min kulli haqqil adami wa lihadil arkani far'an wa kamila. Terus ya. Kak kelum ya. Oh ngejak leren jadi baik. Oh sini jopo ik boleh. Tapi buahnya gitu. Terus kan cukup dulu. Dan ya, kemudian Jumat insya Allah hari asar ya. Jumat satu ini toh tapi hari asar insya Allah. Semoga bisa berjumpa lagi. Amin. Dengan ilmu. Amin. Kemudian, kemudian, mungkin para pemanfaat. Al-Fatihah.